Selamat datang di podcast Lingkar Kemenang volume ketiga. Kembali lagi bersama saya Faris dan partner saya Hafiz. Nah Hafiz, kita kan udah banyak nih menjalani podcast sebelumnya nih. Jadi podcast kali ini kita bakal bahas apa nih? Wah, pada podcast kali ini Riz nggak bakalan kalah seru nih dari yang dua podcast sebelumnya. Apa tuh? Wah, kali ini kita akan membahas tentang tradisi iman dalam perayaan dan liturgi. Wah, menarik sekali nih. Wah, pastinya dong. Kira-kira kita bakal mengundang siapa nih narasumbernya? Nah, sumber kali ini nggak kalah hebat, Riz. Siapa tuh? Hari ini kita mengundang dari Ketua Umum UAKAT, yaitu Mas Rafael. Halo Mas. Halo, Mas. Iya, Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Puji Tuhan, baik-baik. Oh, baik. Oke, Nah Mas. sebelumnya Mas boleh perkenalkan terlebih dahulu diri Mas ya? Oke, ada ke masnya atau ke kamera ini? Ada kamera. Oke. Iya. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Rafael Lois, biasa dipanggil Rafael. Saya sebagai Ketua Umum UAKAT dan saya dari FISIP Angkatan 23. Keren sekali kan teman-teman, kita mengundang ketua UAKAT nih. Sebelumnya apa sebenarnya UAKAT itu? UAKAT. Oke, jadi unit aktivitas Kristen Katolik itu adalah sebuah wadah yang menjaring teman-teman Katolik, baik yang fusionaris maupun non-fusionaris, yang selama mereka masih statusnya mahasiswa adalah anggota dari kami. Kami itu tidak hanya bergerak dalam hal iman atau kerohanian saja, tapi juga dalam hal kekeluargaan begitu, sehingga proker-proker yang kami buat lebih ke arah menyeimbangkan antara kehidupan akademik mahasiswa Katolik dengan kehidupan sosialnya gitu, tapi dengan landasan iman atau kerohanian. Oke Mas, karena tema kita menarik nih kali ini Mas. Saya ada sebuah pertanyaan Mas. Oke. Bagaimana sebenarnya makna dari misa dalam kehidupan umat Katolik ya Mas? Oke, singkatnya misa itu adalah puncak dari kehidupan kerohanian kami begitu. Kalau misalnya teman-teman Muslim sholat, ya kami adalah ada misa gitu. Tradisi ini sudah berakar mulai tahun 2000 tahun sebelum ini. Jadi waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia, kami mempercayai dan kami mengimani bahwa Ia sendirilah yang menyetuskan ini dan kami melanjutkan begitu. Jadi tradisi ini sangat berakar bukan oleh orang lain tapi oleh Yesus sendiri, dan kami mengimani itu. Sehingga kenapa menjadi puncak iman kami, karena kami percaya ketika tubuh dan darah itu diberkati, itu menjadi tubuh dan darah dari Tuhan Yesus sendiri. Mungkin seperti itu sih. Oh, Oh, saya mau tanya nih Mas. Oke. Bagaimana sih mekanisme pelaksanaan misa sendiri gitu? Karena kita belum mengenal misa. Ya, jadi dibagi dalam beberapa ritus atau liturgi begitu. Yang pertama liturgi sabda, ya pembacaan ayat, pembacaan Injil, kemudian pembacaan Mazmur, dan nanti akan ditutup dengan semacam homili atau semacam khotbah begitu dari romo atau pastor. Kemudian masuk ke liturgi Ekaristi sebagai puncaknya, itu diawali dengan semacam persembahan. Jadi kami sebagai umat membawakan hasil bumi atau mungkin berupa uang biasanya. Kemudian ada juga roti dan anggur, hosti katakanlah seperti itu, yang nanti itu akan diberkati. Nah, ketika diberkati itu kami percaya bahwa itu benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan kami sendiri. Nah, setelah diberkati, kemudian kami akan dibagikan. Nah, itulah menjadi iman kami bahwa kami percaya setiap kali kami menerima hosti, ya iman kami diperbarui karena Yesus sungguh tinggal dalam hati kami. Mungkin sekilas seperti itu sih Mas kalau misa itu. Oh, Oke, baik. Oke. menarik ya Mas. Menarik ya. Tadinya saya mau bertanya nih. Kita tuh pernah mendengar tentang doa Rosario itu sebagai tradisi spiritual. Nah, dalam umat Katolik, dalam kepercayaan umat Katolik sendiri, doa Rosario itu apa dan bagaimana sih mekanismenya itu? Oke. Jadi kalau mungkin bisa saya sedikit membedakan begitu ya Mas. Kalau Iya. misa memang sumber iman kami, tapi kalau rosario itu katakanlah sebagai penyokong begitu hidup kerohanian kami. Jadi kan kalau ibarat kita diberi pupuk tapi juga kadang diberi dari air, dari matahari atau yang lain-lain begitu. Jadi elemen-elemen lain. Nah, rosario itu lebih ke arah penghormatan kepada Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, tetapi misteri yang dirayakan dalam rosario adalah misteri kehidupan Yesus itu sendiri. Jadi fokusnya itu tidak kepada Bunda Marianya, tapi tetap kepada Tuhan Yesus melalui perantaraan Bunda Maria begitu. Sehingga rosario itu bisa dibilang sebagai salah satu tradisi yang cukup kuat dan mengakar dalam gereja Katolik, di mana dengan menghormati Bunda Maria, kami juga ingin bisa semakin mengenal Yesus. Katakanlah kan ini ibunya Tuhan Yesus nih.
otomatis yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus toh. Nah, kita juga ingin belajar dari keteladanan-keteladanan Ibu Maria. Mungkin singkatnya seperti itu oleh Rosario gitu, Mas. Oh, berarti misa sendiri itu kalau kita ibaratkan dengan analogi, misa itu sebagai akarnya, lalu rosario ini sebagai pohonnya gitu. Sebagai bunga-bunganya lah katakanlah, supaya tetap menguatkan satu sama lain, ranting-rantingnya katakanlah gitu. Oh, baik. Oke. Lalu saya juga mau bertanya tentang itu ada berbagai perayaan gerejawi, itu maksudnya apa? Oke. Jadi misa itu sebagai katakanlah sumber utamanya. Iya. Tapi tetap ada misteri-misteri khusus. Misalkan yang saat ini kami sedang masuk dalam pekan suci, begitu nanti akan ada Trihari Suci, ada Kamis Putih, mungkin Mas juga pernah dengar, Iya. Jumat Agung, dan kemudian ada Minggu Paskah. Nah, itu adalah salah satu tradisi di mana kami mempercayai bahwa melalui penderitaan, wafat, dan bangkitnya Yesus itu puncak iman kami. Jadi, kemudian ada Natal, mungkin yang teman-teman juga sudah familiar begitu ya. Nah, Natal kan kelahiran Tuhan kami. Jadi, peristiwa-peristiwa gerejani itu lebih ke arah konteks bacaan, kemudian pengajaran imannya begitu, dari magisteriumnya, dari ajaran imannya yang disampaikan melalui perayaan Ekaristi, tapi tetap sumbernya tetap sama dan konteksnya juga tetap sama, soal ya kita mengulang kembali, menghidupi kembali Yesus yang mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya sendiri untuk memenuhi atau ya katakanlah menyalakan api iman kami kembali. Mungkin seperti itu singkatnya, Mas. Oh, yes. Saya juga ada yang bertanya, Mas. Di tengah perkembangan zaman ya, Mas, di Gen Z, bagaimana nih Mas dari pandangan Mas sendiri memaknai perayaan-perayaan besar itu agar menjadi sebuah ya perkuat kebersamaan kita dalam Bhinneka gitu, Mas. Oke. Pertama soal ke anak muda atau Gen Z. Iya, benar. Puji Tuhan di tempat kami di Keuskupan Malang, jadi semacam wilayah teritorinya begitu, sedang menyongsong tahun remaja begitu, karena gereja menyadari bahwa orang muda itu bukan masa depan tapi masa kini. Jadi orang muda itu juga yang terlibat dalam kegiatan gereja. Mungkin sesimpel ya antara iman dan pengetahuan itu harus selaras begitu. Katakanlah anak muda, mungkin termasuk saya atau mungkin mas-masnya juga kadang merasa bahwa ya udah kita berpatokan pada pada pengetahuan saja, pada hal-hal yang modern saja. Tapi tidak bisa. Itu nanti malah jatuhnya kan kita kadang tidak mempunyai hati gitu ya. Iya. Katakanlah semacam robot jadinya, mesin kan jadinya. Tapi ada iman itu untuk menyelaraskan begitu, menyeimbangkan antara pengetahuan dan keimanan itu sendiri. Jadi harus ada penyeimbang, katakanlah seperti wakalat sendiri katakanlah. Kemudian kalau dalam kebinekaan, gereja Katolik itu sangat terbuka, membuka ruang-ruang dialog atau ya ruang diskusi semacam ini supaya kami menyadari bahwa ada keselamatan di luar gereja Katolik. Ya, tetap kami mengimani bahwa yang kami imani saat ini adalah keselamatan kami, tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang lain untuk percaya akan keselamatan yang mungkin mereka percaya begitu. Jadi tugas kami itu ya tetap membangun persaudaraan saja sih. Ya mungkin mas-masnya juga sering melihat ya, entah dalam kegiatan-kegiatan bakti sosial, gereja Katolik tidak pernah menutup kemungkinan untuk berkolaborasi begitu. Sehingga dengan konteks Indonesia hari ini yang ya katakanlah sangat beragam sekali ya, sangat plural, ya bisa dibilang gereja Katolik tidak menutup kemungkinan terhadap kebutuhan anak muda, tapi juga tetap menerima atau menghargai atau toleransi dengan kawan-kawan yang beda agama. Mungkin seperti itu sih, Mas. Intinya senantiasa merangkul. Senantiasa merangkul. Di sini saya ingin menanggapi, Mas. Oke. Kan kita ini sebagai generasi Gen Z, sebagai penyusun masa depan saat ini kan, kita tahu Gen Z sendiri dikenal sebagai kaum mageran gitu. Nah, tentunya gitu kan, banyak dari mereka itu ya udahlah asal tahu aja tapi nggak mau bergerak gitu. Nah, menurut Mas sendiri tuh bagaimana tuh cara kita tuh mengaktifkan semangat Gen Z sendiri nih biar mereka tuh mau bergerak gitu? Kalau dari kami sendiri mungkin yang bisa saya pakai adalah apa yang diajarkan orang tua saya kepada saya begitu. Ya harus sering kumpul sih, Mas. Jadi ya memang kadang itu kita mager, tapi kalau misalnya kita nggak mau kumpul, kita bakal lepas begitu. Malah kita akan semakin terjerumus dalam zona nyaman kita gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah berkumpul, mari kita mengajak. Nah, kami itu selalu di Wakat misalnya, kami itu tidak pernah katakan memaksakan, tapi kami selalu mengundang saja, mengajak begitu. Ayo, ya kalau tadi Masnya bilang merangkul ya, kami rangkul terus. Ya meskipun kadang ada ya feedback yang kurang baik lah ya, maksudnya ya, nggak mau lah acara-acara keagamaan, nggak mau lah ya. Kami bisa apa? Tapi di luar kendali kita tidak bisa terima begitu ya sudah. Tapi kalau sebisa mungkin kita terus merangkul, kita mengajak ya katakanlah
entah di waktu yang kapan itu Iya. dia akan tertarik dan bergabung dengan kita, ya puji Tuhan. Kalau tidak ya sudah gitu, setidaknya kita sudah berusaha, mungkin itu sih Mas. Ya seenggaknya kita udah berusaha mengajak mereka. Betul. Urusan mereka mau apa enggaknya itu belakang. Iya betul, belakang kalau kayak gitu ya. Oke, saya mau nanya nih, lalu bagaimana tuh cara kita tuh memaknai ritual keagamaan itu? Oke, yang perlu disadari, ritual atau tradisi katakanlah keagamaan itu bukan sebagai sebuah formalitas atau kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Mungkin itu yang pertama kali bisa saya sampaikan. Dalam artian kita tidak makan sehari, mungkin masih bisa 2 hari mulai kerasa, 3 hari kita suka, sangat butuh sekali. Ya katakanlah seperti tradisi keagamaan itu, dimana ya kalau kita nggak mendapatkan itu, ada yang kering nih. Tapi bukan soal fisik, soal ragani atau soal badani saja, tapi soal hati, soal rasa tenang yang mungkin kan kalau sekarang Gen Z pengen cari yang tenang, cari yang ya kadang ketenangan di situ. Mungkin kita juga bisa tahu bahwa ya adalah beberapa tokoh agama yang kontroversial akhirnya malah bikin nggak tenang. Tapi ya coba kita cari yang baiknya dulu saja, tidak perlu melihat yang buruk-buruk, kita lihat yang baiknya dulu. Siapa tahu dari situ kita mendapatkan ketenangan. Mungkin kayak gitu sih Mas. Nah, biasanya berita-berita yang buruk itu datang dari media sosial sendiri. Nah, bagaimana cara kita menanggapinya? Ya simpel ya tadi ya, yang baik diterima, yang buruk dibuang. Tapi kan kadang mungkin saya sendiri ya kadang itu overthinking begitu ya kan, kadang kepikiran nih, wah ini beneran apa enggak ya, kita cari cross check kebenarannya lah. Saya rasa teman-teman mahasiswa atau ya orang muda lebih bisa dibilang lebih kritis harusnya ya, lebih bisa membedakan begitu mana yang benar apa yang salah begitu. Nah ya permainan media itu tergantung dari kita sih. Nah kalau kita nggak seimbangin tadi antara hidup beriman dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat, ya itu nanti. Jadi kita bisa semacam ya katakanlah memilah nih, ini aku rasa nggak sesuai nih dengan ajaranku. Nah itu mungkin bisa ditolak atau dihindari saja. Itu mungkin seperti itu sih Mas. Berarti ini Mas, kalau kita dalam kehidupan ini antara pengetahuan dan ilmu, pengetahuan dan iman itu seperti kita makan dan minum ya. Apabila kita makan terus pastinya kita bakal seret ya. Nggak bisa masuk ya gitu. Kalau minum terus juga sakit perut. Betul. Bakal isi adu. Iya. Kembung nanti jatuhnya. Betul. Jadi harus ada penyeimbang gitu. Betul, menjadi gimana Mas. Aduh, mungkin Mas boleh memberikan satu closing statement atau kata-kata semangat nih buat teman-teman di luar sana ya. Di tengah ya katakanlah ketidakpastian dalam hidup ya, entah karena dari internal kita sendiri, dari media yang akhirnya overthinking kepada kita, atau mungkin ya yang saat ini yang lagi deket-deket ini kan soal perang atau harga yang naik ya, kita perlu menyelaraskan antara iman dan pengetahuan. Tidak bisa satu hal berdiri sendiri, itu nggak bisa, itu malah akan berlebih dan akan menyengsarakan kita. Mungkin itu saja. Jadi harus ada keselarasan antara iman dan pengetahuan yang saya yakini dan saya imani dapat menuntun pada keselamatan. Mungkin itu saja sih. Sangat luar biasa ya teman-teman. Sudah banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini. Luar biasa. Nggak salah kita mengundang narasumber kali. Narasumber kita ini sangat hebat. Iya. Masih belajar. Tapi teman-teman jangan sedih dulu, karena kedepannya kita akan mengundang narasumber-narasumber yang super hebat lagi ke depannya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah sedih nih. Kita masih banyak episode-episode lainnya yang pastinya nggak kalah menarik dari ini. Jadi tungguin kita di episode-episode berikutnya ya teman-teman. See you.